kelompok sosial tertentu. Di dalam bagian ini ada beberapa bab. Di antaranya adalah interaksi Rasulullah dengan para pelayan dan pembantu, begitu juga budak, interaksi Rasulullah SAW kepada para penyandang cacat, interaksi Rasulullah SAW kepada orang-orang atau dengan orang-orang yang sedang tertimpa musibah, interaksi Rasulullah dengan fakir miskin, interaksi Rasulullah dengan orang-orang kaya, interaksi Rasulullah dengan mereka yang memiliki status sosial yang tinggi, interaksi Rasulullah dengan mereka yang memiliki keahlian tertentu, dan interaksi Rasulullah dengan orang-orang yang sedang berselisih. Dalam bagian ini kita akan membahas per bab satu persatu. Semoga Allah mudahkan kita untuk dapat menyelesaikan bagian ini, dan semoga Allah mengkaruniakan kepada kita kepemahaman atas apa yang akan kita bahas pada kesempatan ini dan kesempatan-kesempatan selanjutnya. Kita akan masuk pada bagian ini, bab pertama, yaitu interaksi Rasulullah SAW dengan para pelayan, pembantu dan budak-budak beliau SAW. Jadi kita harus mengetahui bersama bahwa Islam ini adalah satu-satunya agama yang memiliki konsep pembebasan terhadap perbudakan. Semua imperium yang ada di dunia ini pasti dominan dengan perbudakan. Persia, Romawi, Mesir kuno, semuanya dominan dan identik dengan perbudakan. Bahkan dahulu penjajah ketika datang ke tanah air kita tercinta, Belanda misalnya, Belanda itu menetapkan satu sistem tanam paksa, Kulturstelsel, tahun 1830 sampai 1833. Ya. Lalu uang Belanda ketika itu, kenapa mereka mengadakan perbudakan? Karena uang mereka habis. Salah satunya karena mereka mengalami peperangan yang panjang yang dikenal dengan Perang Jawa ketika itu. Seorang anak raja bernama Pangeran Diponegoro, anak dari Hamengkubuwono III, melawan panglima atau komandan besarnya Belanda ketika itu bernama Van de Bos. Ya, sehingga mereka harus melakukan perbudakan, yaitu tanam paksa. Jadi banyak sekali dalam imperium-imperium atau kekuasaan-kekuasaan yang ada di dunia ini selalu tidak jauh-jauh dari yang namanya perbudakan. Maka bahkan peradaban yang lebih canggih, yang sistem kenegaraannya lebih besar dan lebih hebat daripada Islam, dapat disimpulkan telah gagal dalam mewujudkan pembebasan dari perbudakan, gitu ya. Adapun dalam Islam ini satu-satunya agama yang menghapuskan dan meminimalisir perbudakan. Kalaupun ada budak, kalaupun ada hamba sahaya, maka Islam sangat menghargai dan memuliakan budak, gitu ya. Bahkan kalau kita lihat di masa tabi'in itu ada 7 ulama besar yang paling dikenal di kalangan tabi'in, itu semuanya adalah bekas-bekas budak, gitu ya. Bekas budak. Jadi budak bisa jadi ulama, seperti itu ya. Bahkan ada seorang mantan budak jadi ulama tabi'in namanya Atha bin Abi Rabbah. Itu kalau orang-orang di zaman beliau minta fatwa kepada beliau, mengajukan pertanyaan pada hal yang tidak bisa terjawab atau belum diketahui hukumnya, minta fatwa itu harus antri 2 km. Masya Allah ya. Atha bin Abi Rabbah ya. Maka hari ini muliakan Allah, kita akan lihat bagaimana interaksi Rasul kita SAW kepada para pelayan dan para budak. Sehingga lihatlah Islam menjadi agama yang paling memuliakan para
budak, dan bahkan Islam semangatnya menghapus perbudakan. Makanya banyak kafarat dari pelanggaran-pelanggaran dalam Islam, ya. Kafaratnya itu apa? Hukumannya apa? Membebaskan budak. Ya. Maka ini menunjukkan bahwa pembebasan budak, meminimalisir tekanan kepada budak itu sangat nampak sekali dalam agama kita ini. Karena Islam ini melihat hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala adalah hamba-hamba yang dimuliakan oleh Allah dan Rasul-Nya. Maka perilakunya kepada para pelayan dan para budak itu sama sebenarnya dengan perilakunya kepada saudara-saudara kita. Maka nanti kita akan lihat redaksi-redaksi atau riwayat-riwayat hadis yang menjelaskan tentangnya. Yang perlu kita ketahui adalah riwayat yang paling nampak, paling dekat dengan Nabi SAW adalah riwayat tentang anak angkat beliau bernama Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ini seorang budak, ya, seorang budak yang dihadiahkan oleh saudaranya Khadijah, istri Rasulullah SAW. Sayyidah Khadijah punya saudara namanya Hakim bin Hizam. Hakim bin Hizam ini sepupunya atau sepupunya ibunda, keponakannya ibunda Khadijah, ya, membeli Zaid bin Harithah ini dengan harga 400 dirham. Lah Zaid sendiri ini adalah seorang anak yang ditawan oleh sekelompok pasukan berkuda yang pada malam hari tiba-tiba merampas dan menyerbu rumah-rumah Bani Ma'an. Jadi ibunya Zaid dan Zaid ini datang ke Bani Ma'an, ke rumah saudaranya. Lalu di malam hari tiba-tiba ada kelompok berkuda, para bandit, para begal lah kalau hari ini, itu merampas dan menyerbu kampung tersebut. Lalu anak-anak kecilnya diambil, lalu ditawan dan dijadikan budak. Nah, Zaid diambil sebagai tawanan ketika ia ini masih anak kecil. Terus dibawa ke pasar Ukas, pasar yang besar di Makkah. Lalu di situ dijual, dibeli oleh keponakannya ibunda Khadijah, namanya Hakim bin Hizam. Oleh Hakim bin Hizam dihadiahkan kepada bibinya Khadijah. Lalu ketika Rasulullah menikah dengan Khadijah, Khadijah memberikan Zaid ini kepada Rasulullah SAW. Sampai pada suatu waktu keluarganya Zaid ini, ya, dari Bani Kalab datang ke Mekah, ya, untuk berhaji, ya, di musim haji datang ke Mekah karena haji dulu. Pokoknya kalau sudah musim haji, mau yang Muslim, syariat haji ketika itu belum ada, ya. Jadi datang itu memang karena musimnya datang. Datang ke situ karena memang untuk berjualan, untuk beribadah, mengelilingi Ka'bah, ya, dan lain sebagainya. Datang ketika itu orang-orang Bani Kalab itu tahu, ya, mendapati Zaid ini ada di sekitar Ka'bah, Lalu kemudian singkatnya mereka akhirnya menemui Zaid, kemudian mereka mengenali Zaid dan akhirnya Zaid ini menitipkan beberapa syair kepada orang-orang di sukunya untuk disampaikan kepada ayahnya. Lalu singkat cerita, orang-orang Kalab ini datang kepada ayahnya mengkabarkan anakmu ada di kota Mekah, ya, sekarang menjadi budak di sana, ya, dan dia menitipkan syair-syair ini kepadamu. Dulu syair itu semacam semacam oleh-oleh, semacam buah tangan, ya, ketika seorang ingin menghadiahi seseorang, hadiahnya syair, begitu, ya. Lalu terus sampai akhirnya ayahnya Zaid, yaitu Harithah dan saudaranya yang ketemu di Mekah tadi bertolak ke Mekah dan akhirnya bertemu dengan Zaid di masjid bersama Rasulullah SAW. Ayahnya sudah tahu bahwa ternyata Zaid ini jadi budaknya Muhammad. Kemudian mereka datang kepada Nabi Muhammad SAW lalu berkata, wahai anak Abdul Muthalib, ya, wahai anak pemuka kaummu, engkau adalah orang yang mulia,
engkau suka meringankan mereka yang menderita, kau sering memberi makan dan memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan. Ya. Kami datang kepadamu, kata Harithah ini, berkenaan dengan anak kami yang menjadi budakmu. Semoga engkau berbaik hati untuk membebaskan anak kami yang sekarang menjadi budakmu. Ya, dan izinkan kami, kalau kamu tidak mau membebaskan, maka izinkan kami menebusnya. Maka ketika itu Rasulullah SAW menjawab, aku menawarkan kepada kalian sesuatu yang lain, kata Rasulullah. Lalu apa itu yang kau ingin tawarkan, wahai Muhammad? Lalu Rasulullah mengatakan, aku akan memanggilnya ke sini dan memberikan pilihan kepadanya. Jika ia memilih kalian berdua, Harithah dan saudaranya, maka biarlah begitu saja, dia akan aku bebaskan. Dan jika ia memilihku, maka demi Allah aku tidak akan menolak pilihan seorang yang memilihku, kata Rasulullah. Ya. Lalu kemudian apa? Maka keduanya berkata kepada Rasulullah, baiklah wahai Muhammad, engkau sudah bertindak lebih dari adil. Ya. Ayahnya menyangka pasti akan memilih ayahnya. Lalu sampai akhirnya Zaid didatangkan. Ya. Terus Rasulullah bertanya, wahai Zaid, siapakah kedua orang ini? Maka Zaid berkata, ini adalah ayahku Harithah dan ini adalah pamanku Ka'ab. Ya. Lalu Rasulullah mengatakan, aku memberimu pilihan. Kalau kamu mau, kamu bisa pergi bersama mereka, dan kalau kamu mau, kamu boleh tetap bersamaku. Maka ketika itu Zaid berkata, ya Rasulullah, aku akan tinggal bersama engkau. Ya. Ayahnya berkata kepada Zaid, agak kaget dengan jawaban Zaid. Ya. Ayahnya berkata, wahai Zaid, apakah kamu memilih perbudakan daripada kemerdekaan? Apakah kamu memilih orang ini daripada ayahmu dan kabilahmu? Ya, maka Zaid mengatakan, wahai ayah, aku melihat sesuatu pada laki-laki ini, maksudnya Rasulullah SAW, dan aku tidak akan berpisah darinya. Ya. Kemudian Rasulullah SAW meraih tangannya Zaid, berdiri di hadapan orang-orang dan mengatakan, saksikanlah bahwa ini adalah anakku, dia mewarisiku dan aku mewarisinya. Semenjak itu Nabi SAW menyandarkan nama Zaid itu, ya, nasabnya diganti Zaid bin Muhammad. Zaid bin Muhammad. Tapi ya, walaupun ayahnya lega karena dijamin oleh seorang anak pemuka dan dia juga orangnya baik gitu ya. Ayahnya lega ketika Zaid memilih Rasulullah. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala menegur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga turun salah satu ayat dalam Al-Qur'an, surah Al-Ahzab ayat kelima. Ya. Ud'uuhum liabaihim. Muhammad, panggillah mereka, anak-anak angkat itu, dengan memakai nama bapak mereka. Nah, ini menjadi satu syariat bahwa mengadopsi anak, mengangkat anak menjadi anak kita itu boleh, yang penting tidak merubah nasab. Nasab harus tetap dinasabkan atau disandarkan kepada ayahnya atau leluhurnya. Tidak boleh diganti dengan nama orang lain, karena Islam ini agama yang sangat menjaga tentang permasalahan nasab. Makanya Islam itu sangat menganjurkan pernikahan. Islam ini melarang perzinaan. Kenapa? Karena nanti bisa merusak nasab. Islam ini tidak boleh seorang laki-laki menikahi bibinya sendiri, tidak boleh, karena bisa merusak nasab seperti itu. Nah, ini contoh betapa luhurnya akhlak Nabi SAW sampai seorang anak bernama Zaid bin Harithah lebih memilih Nabi SAW walaupun rela dalam kondisi dia menjadi budak, coba ya, daripada ketika dia bersama keluarganya dan keluarganya dia dalam kondisi merdeka ya. Ini menunjukkan bahwa memang Rasul kita SAW itu memberikan contoh bagaimana interaksinya dengan para pembantu, para pelayan dan para budak. Maka pada
pada kesempatan kali ini kita akan melihat apa saja sikap Rasulullah SAW kepada para budak. Kok sampai Zaid bin Harithah itu milih Rasulullah dibandingkan ayahnya sendiri, dan dalam hal ini ayahnya pun ridho kepada Rasulullah dan Zaid ketika Zaid itu memilih Rasulullah SAW. Ya. Di antara yang disebutkan muallif di sini kami rangkum menjadi kurang lebih ada 12 sikap Rasulullah SAW kepada para pelayan atau para pembantu, para budak. Ya. Kalau hari ini ya kita implementasikan dalam urusan bukan budak ya, karena di zaman kita sudah tidak ada budak. Ya, walaupun saya mendengar ada beberapa negara di Afrika sana yang masih ada perbudakan, ya, yang masih ada perbudakan. Tapi wallahu a'lam bishawab, kami belum pernah menemui secara langsung. Ada 12 sikap yang Rasulullah SAW tampilkan sehingga ini nanti menjadi role model bagi generasi-generasi selanjutnya. Ya. Maka Islam itu, masya Allah ya, adalah agama yang paling anti perbudakan, paling menghargai dan memuliakan para pelayan, para pembantu. Ya. Sikap yang pertama adalah Rasulullah SAW tidak pernah bersikap angkuh kepada budak. Ya. Maka dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah di dalam Sahih Bukhari disebutkan bahwa Rasul kita SAW pernah bersabda demikian. Ketika pelayanmu membawakan makanan bagimu, ya, dan kamu tidak menyuruhnya duduk dan berbagi makanan dengannya, setidak-tidaknya berikan kepadanya sesuap atau 2 suap makanan tersebut, atau sekali atau 2 kali hidangan tersebut. Sebab pelayan-pelayanmu itulah yang menyiapkan makanan itu dan merasakan panas ketika memasaknya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi lihatlah Nabi SAW dalam redaksi hadis ini menjelaskan bahwa apa yang dihadirkan oleh pelayan kita dari makanan atau apapun itu, pelayan kita juga harus diajak makan bersama, begitu ya. Tidak dibeda-bedakan. Ya, kalaupun tidak bisa, memang karena forumnya khusus, forum keluarga misalnya, atau forum ada tamu kehormatan datang, maka bagilah makanan itu karena dialah yang menyiapkan, kata Rasulullah, dan dia yang kepanasan ketika memasaknya, masya Allah. Ya, ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW tidak pernah menampilkan sikap angkuh kepada para budaknya. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, Rasulullah memerintahkan supaya para pelayan itu diperlakukan sama dengan tuannya. Diperlakukan sama dengan tuannya. Yang menarik adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Dzar. Jadi Rasulullah pernah menasihati sahabat Abu Dzar dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ya Aba Dzarrin, wahai Abu Dzar, ikhwanukum khawlukum, saudara-saudaramu adalah pelayan-pelayanmu. Jadi bukan, kalimatnya itu bukan pelayan-pelayanmu adalah saudaramu, tapi saudaramu adalah pelayanmu. Artinya apa? Artinya Rasulullah ingin menekankan bahwa pelayan itu sama dengan kita, posisinya sama dengan saudara-saudara kita. Jadi dibalik oleh Rasulullah kalimatnya, bukan pelayanmu adalah saudaramu, tapi apa? Saudara-saudaramu diantaranya adalah pelayanmu, gitu ya. Ja'alahumullahu tahta aidikum, ya. Yang ditempatkan Allah di bawah kekuasaanmu. Faman kana akhuhu tahta yadihi falyut'imhu mimma ya'kul wal yulbishu mimma yalbasu, ya. Maka jika seorang dari kalian mempunyai salah satu saudara yang di bawah kekuasaannya, berilah dia makanan sebagaimana makanan yang dia makan, sebagaimana makanan yang kalian makan. Apabila dia menggunakan pakaian, maka berilah dia pakaian seperti yang kalian kenakan, kata Rasulullah SAW. Ya. Wala tukallifuhum ma yaghlibuhum, dan janganlah kamu menyuruh sesuatu yang tidak mampu mereka lakukan.
Fa in kallaftumuhum fa'ainuhum. Tapi kalau kalian terpaksa melakukan itu, nyuruh sesuatu yang tidak bisa mereka lakukan, terpaksa karena kalian sendiri tidak mampu, ya, fa'ainuhum, maka bantulah mereka. Ya. Jadi pekerjaan para pelayan, para pembantu itu tidak boleh di luar batas kemampuannya. Kalau di luar batas kemampuannya, misalnya ada mbak-mbaknya disuruh ngangkat barang-barang ke gudang, padahal dia perempuan, ya, dan itu berat, maka fa'ainuhum, maka kamu juga harus ikut membantu karena dia bukan pelayanmu tapi dia saudaramu. Ya, maka berinteraksilah sebagaimana dia adalah saudaramu. Ya. Nah, kata Ibnu Hajar ketika mengomentari hadis ini dalam Fathul Bari, beliau mengatakan, lihatlah bagaimana Rasulullah mengedepankan kata ikhwanukum daripada khawlukum. Saudara-saudaramu adalah pelayan-pelayanmu. Maksudnya saudara-saudaramu diantaranya adalah pelayan-pelayanmu. Bukan mengedepankan kata pelayan daripada saudara, tapi saudara dulu daripada pelayan. Ini menunjukkan besarnya perhatian Rasulullah SAW, ya, yang diberikan kepada para pelayan, sehingga pelayan itu diibaratkan saudara kita. Ya. Jadi itu hadirin muliakan Allah. Banyak hari ini kita temukan, ya, para majikan atau para keluarga-keluarga tertentu yang memiliki pelayan, tapi pelayannya diberi makanan dengan menu yang berbeda. Ya. Nah, ini bukan yang diajarkan Nabi SAW. Ya, kita makannya apa, dia harus makannya itu. Ya. Kita pakaiannya apa, ya dia setidaknya pakaiannya tidak jomplang, gitu ya. Ketika pergi, ya pakaiannya dibelikan pakaian yang baik, bukan pakaian rumah seperti itu. Itu yang diajarkan Nabi kita SAW. Lalu yang ketiga, Rasul SAW melarang seseorang untuk menyuruh pelayannya bekerja di luar kesanggupan mereka. Ini tadi sudah kita sebutkan hadisnya. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW juga bersabda, hadis Muslim, lil mamluki ta'amuhu wa kiswatuhu fala tukallaf minal amal illa ma yutiq. Ya. Untuk para budak dan para pelayan, hendaknya engkau memberi makan kepada mereka dan memberi pakaian untuk mereka, dan tidak membebani mereka dengan pekerjaan yang tidak mereka sanggupi. Ya. Jadi Rasulullah melarang menyuruh para budak bekerja di luar kesanggupan mereka. Ya. Ini tidak ada di selain budaya Islam, tidak ada. Di imperium Barat, kalau Anda tahu imperium Mesir kuno, Fir'aun, bagaimana seluruh Bani Israel ketika itu dipaksa membuat piramid, ya, dan piramid itu di zaman Fir'aun itu sesuatu bangunan yang sangat megah. Sampai sekarang kan masih terlihat megah, 149 meter. Ya. Konon kalau kita belajar sejarah piramid itu dibuat oleh 200.000 Bani Israel yang dipekerjakan secara paksa untuk bangun bangunan semegah itu, gitu ya. Sangat kuat itu. Ribuan tahun itu tanah liat yang dibakar dan disusun satu-satu itu sampai sekarang masih sangat kuat. Itu menunjukkan bahwa mereka itu luar biasa ketika memperlakukan para budak. Ya. Dan banyak lagi imperium-imperium yang memperlihatkan perbudakan ini sangat dominan dan lekat dalam kebudayaan mereka. Ya. Maka Imam An-Nawawi ketika mengomentari hadis tadi mengatakan, para ulama sepakat mengenai tidak diperbolehkannya membebani seorang pelayan atau budak dengan pekerjaan yang tidak ia sanggupi. Ya. Maka kalau hal itu harus dilakukan, maka si pemilik budak atau si tuannya harus juga ikut membantu atau menyuruh orang lain untuk membantu budaknya. Begitu. Ya. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, Rasulullah juga menunjukkan
akhlak yang sangat mulia ketika mendapati budaknya ini jatuh sakit. Maka Rasulullah menjenguknya ketika budak ini sakit. Anas bin Malik pernah berkata radhiyallahu anhu, Rasulullah itu punya budak, seorang anak kecil Yahudi. Lalu suatu hari budak ini sakit, ya, maka Rasulullah SAW pergi untuk menjenguknya. Beliau akhirnya menjenguk si anak kecil Yahudi ini, lalu duduk di samping kepala si bocah Yahudi ini, lalu berkata, "Aslim, terimalah Islam wahai anakku." Maka kemudian anaknya ini memandang ayahnya yang juga ada di situ. Lalu ayahnya berkata, "Patuhilah Abul Qasim, patuhilah Muhammad Rasulullah," ya. Dan bocah itu pun akhirnya masuk Islam, ya. Ketika itu Rasulullah SAW berkata kepada Anas bin Malik, "Alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar." Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dirinya dari api neraka, ya. Jadi selain semangat Rasulullah SAW untuk mengajak orang sebanyak-banyaknya masuk dalam agama Islam, di dalam hadis ini di antara yang disimpulkan para ulama, Rasulullah bahkan budaknya sendiri dijenguk, ya, ketika sakit, ya. Nah, ini juga harus penting untuk difahami bersama, ya. Karena bagaimanapun budak pelayan itu ada di bawah kekuasaan kita, maka kita yang menanggung, ya, menanggung kesehatannya, menanggung makannya, pakaiannya, dan lain sebagainya. Terus yang kelima, Nabi SAW juga mendatangi kubur dan mensolatkan budaknya atau mensolatkan para budak. Jadi dalam hadis Abu Hurairah ada riwayat yang terkenal, kita insya Allah tahu riwayat ini dalam Sahih Bukhari. Dulu ada seorang perempuan, kalau ini bukan budak, ya, ini pelayan, ya, pelayan. Seorang perempuan berkulit hitam yang biasa menyapu atau membersihkan Masjid Nabawi. Namanya Ummu Mihjan dalam sebuah riwayat, ya. Kemudian Ummu Mihjan ini setiap hari ngumpulin daun-daun di Masjid Nabawi, dibersihkan, disapu gitu. Terus Nabi SAW lama tidak melihat Ummu Mihjan ini. Lalu Nabi berkata kepada para sahabat, "Kemana perginya wanita tua yang biasanya bersih-bersih di sini?" Maka para sahabat memberitahu, "Dia sudah meninggal ya Rasulullah." Lalu Rasulullah bertanya, "Mengapa kalian tidak memberitahu kepadaku?" Maka ketika itu Abu Hurairah mengatakan, seakan-akan mereka menganggap hal itu tidak layak disebutkan. Jadi kami tidak mau membebani dirimu ya Rasulullah. Ini bukan sesuatu yang begitu penting. Lalu Rasulullah memerintahkan untuk menunjukkan di mana si wanita pelayan ini dimakamkan. Lalu di situ Rasulullah SAW mensalatkan dan mendoakan wanita itu, ya. Dalam riwayat yang lain disebutkan Rasulullah bersabda, "Innaha min ahlil jannah." Sesungguhnya wanita ini termasuk penghuni jannah. Jadi lihatlah bagaimana Rasulullah SAW bahkan kepada pelayannya pun Rasulullah SAW menyolatkan dan mendatangi kuburnya, ya. Jadi inilah Rasul kita SAW dengan budi pekerti yang luhur, akhlak yang mulia, menunjukkan kepada kita tentang perilakunya, tentang tindak tanduk perbuatannya yang sangat arif, yang sangat baik bahkan kepada para pelayannya, ya, seperti itu. Di hadis ini juga disebutkan para ulama pentingnya kita memiliki amalan andalan, karena amalan andalan itu bisa jadi amalan yang paling ikhlas kita kerjakan dan menjadi asbab Allah memasukkan kita ke dalam jannah. Sebagaimana wanita ini, mungkin amalannya tidak begitu dipandang mulia di hadapan manusia, mungkin hanya dipandang remeh oleh manusia, mengumpulkan daun, bersihkan masjid, ya, tapi ternyata bernilai besar di mata Allah dan Rasulnya, ya. Selanjutnya yang keenam, Rasulullah SAW juga mendoakan mereka, mendoakan para pelayan, mendoakan para budak, ya. Jadi kalau kita ini punya pembantu, punya pelayan, punya orang-orang yang berkhidmat kepada kita, ya, jangan lupa doakan, ya.
jangan lupa doakan, karena Rasul kita pun mendoakan. Dari riwayatnya Anas bin Malik, suatu hari Rasulullah mengunjungi kami, keluarganya Anas bin Malik. Ya, di rumah kami ada ibuku, ada bibiku, ya Ummu Haram dan Ummu Sulaim. Ummu Sulaim itu ibunya Anas bin Malik. Kami bertiga. Lalu Rasulullah datang ke rumah kami. Lalu Rasulullah SAW berkata, berdirilah kalian, ya, agar aku bisa mengimami kalian sholat. Jadi sunnah, salah satu sunnahnya, kalau ada orang soleh datang ke rumah kita, dipersilahkan untuk sholat sunnah, ya, karena itu menambah keberkahan rumah kita. Lah Rasulullah itu kalau datang ke rumah sahabat biasanya sholat sunnah. Kenapa kita bisa tahu ini sholat sunnah? Karena Anas bin Malik mengatakan beliau mengimami kami sholat lalu mendoakan kami, ya, dan saat itu bukan waktu sholat. Berarti ini kan sholat sunnah, gitu ya. Agar kami mendapatkan kebaikan dan dunia akhirat. Rasulullah mendoakan kami. Lalu ibuku berkata, kata Anas, wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah untuk pelayanmu ini. Karena sejak kecil Anas bin Malik ini sudah diwakafkan ibunya untuk jadi pelayannya Rasulullah. 10 tahun Anas bin Malik itu berkhidmat menjadi pelayannya Rasulullah. Ibunya minta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, doakan pelayan kecilmu ini ya Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW pun mendoakan untuk Anas bin Malik, ya, dengan doa yang sangat masyhur, Allahumma aksir malahu wa waladahu wa tawwil umrahu wa barik fima a'taitahu. Ya, Allahumma aksir malahu, ya Allah, perbanyaklah hartanya, wa waladahu, berbanyak keturunannya, wa tawwil umrahu, panjangkan usianya, dan berkahi apa yang kau berikan kepadanya. Ya. Jadi doa ini sangat mustajab, ya, dan akhirnya Anas bin Malik nanti termasuk sahabat yang terakhir meninggal dunia. Usianya 100 sekian tahun, wafat 93 Hijriah. Anak keturunannya semuanya kaya raya, ya. Bahkan dalam riwayat ini disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim, dari golongan Ansor akulah yang paling kaya, ya. Dan putriku Umayyah mengatakan kepadaku bahwa ketika Al-Hajjaj sampai di Basrah, lebih dari 120 anak keturunanku dikubur. Jadi anak cucunya Anas bin Malik itu sampai 120 sekian, ya. Karena apa? Ijabahnya doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jadi Nabi SAW juga mendoakan para pelayannya, ya. Itu yang keenam. Yang ketujuh, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam selalu memenuhi keinginan para pelayannya. Jadi Rasulullah itu tidak sekali dua kali meminta pelayannya itu untuk memohon kepada Rasulullah satu hal yang mana Rasulullah akan mengabulkan permohonan tersebut. Ada satu riwayat dari sahabat Rabi'ah bin Ka'ab, ya. Rabi'ah bin Ka'ab ini pembantunya Rasulullah SAW. Kata beliau, aku biasa melayani Rasulullah dan mengurus keperluan beliau setiap hari, ya. Dari pagi sampai malam, kata Rabi'ah ini. Setelah beliau melakukan sholat dan masuk rumah, aku tetap berjaga di pintu dengan pertimbangan mungkin ada yang dibutuhkan Rasulullah di malam hari itu. Lalu aku selalu mendengar beliau mengulang-ulang kalimat Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah wa bihamdi, ya. Seperti itu. Jadi Rabi'ah ini paling tahu. Rasulullah itu kalau lagi tidak ada pekerjaan, tidak ada orang yang ngajak ngobrol, maka Rasulullah selalu bertasbih Subhanallah wa bihamdi, Subhanallah wa bihamdi, ya. Kemudian sampai aku lelah dan pulang, atau aku mampu mengatasi kelelahan dan kantuk. Jadi sampai malam Rabi'ah itu berkhidmat kepada Rasulullah. Suatu hari, kata Rabi'ah, ketika beliau melihat betapa penuh pengabdianku dalam melayani beliau, setiap hari beliau bersabda, ya, salni ya Rabi'ah u'tik, ya, mintalah kepadaku wahai Rabi'ah, niscaya aku akan memberimu. Lalu ketika itu aku berkata, ya Rasulullah, izinkan aku untuk memikirkannya ya Rasulullah, nanti aku akan sampaikan kepadamu. Karena sudah diminta Rasulullah, mintalah kepadaku, aku akan berikan. Maka Rabi'ah mikir dulu apa ya yang akan saya minta.
Lalu sampai rumah aku merenungi permintaan Rasulullah itu. Apa yang kira-kira akan aku minta? Dan ini Robiah, ini pembantu yang solih ya. Robiah mengatakan, dan aku menyadari bahwa kehidupan di dunia ini bisa terputus dan akan musnah. Dan aku memiliki cukup persediaan untuk menopang hidupku. Maka aku berkata kepada diri sendiri bahwa aku akan meminta kepada Rasulullah untuk kepentingan akhiratku. Karena duniaku sudah cukup. Aku minta akhiratku. Sebab beliau memiliki kedudukan yang sangat tinggi di hadapan Allah. Ya. Maka aku pun menemui Rasulullah, kata Robiah, dan Rasulullah bertanya kepadaku, bagaimana hasil perenunganmu wahai Robiah? Apa yang kau minta dariku? Maka aku menjawab, ya Rasulullah, aku memohon kepadamu, mintakan syafaat untukku kepada Rabbmu agar dia menjauhkan diriku dari api neraka. Masya Allah ya. Ya Rasulullah, as'aluka antashfa'ali ila rabbika fayu'tiquni minan nar. Aku memohon kepadamu agar engkau memintakan syafaat untukku kepada Rabbmu agar aku dijauhkan dari api neraka. Terus Rasulullah SAW bertanya kepada Robiah, siapa yang menyuruhmu mengatakan ini? Man amaraka bihada ya Robiah. Siapa yang menyuruhmu mengatakan seperti ini? Lalu Robiah berkata, demi Allah, wallahi, yang mengutus engkau dengan kebenaran, tak ada seorang pun yang menyuruhku mengatakan itu ya Rasulullah. Namun ketika engkau mengatakan mintalah apapun, pasti aku akan berikan kepadamu, ya. Dan aku memikirkan bahwa engkau adalah seorang yang sangat mulia kedudukannya di sisi Rabbmu. Dan aku melihat urusan-urusanku sudah cukup ya Rasulullah, sedangkan urusan-urusan akhiratku belum terjamin, maka aku meminta hal itu kepadamu ya Rasulullah. Mendengar hal itu, Rasulullah SAW diam sesaat, lalu beliau SAW bersabda, aku akan mengabulkan keinginanmu wahai Robiah, tetapi fa'inni ala nafsika bi kathrati sujud. Tetapi bantulah aku untuk mendapatkannya, untukmu dengan sering-sering memperbanyak sujud, kata Rasulullah. Jagalah sholatmu. Kalau kamu jaga sholatmu, insya Allah permintaanmu ini nanti akan mustajab. Ya. Nah ini hadirin memuliakan Allah, di mana Rasulullah SAW memenuhi keinginan-keinginan para sahabatnya. Makanya Rasulullah SAW dalam hadis yang lain juga pernah mengatakan, ya, a'tul ajir ajrohu qabla an yajuffa irquhu. Berikanlah kepada para pekerjamu itu upah mereka sebelum keringat mereka kering. Ya. Jadi kan menunjukkan bahwa Rasulullah itu tidak pernah mengambil hak para pelayannya, selalu memenuhi kewajiban beliau SAW kepada para pelayannya. Bahkan seringkali Rasulullah SAW berkata, ya, salni u'tik, itu kalimat-kalimat yang banyak dalam hadis. Mintalah kepadaku, aku akan berikan, aku akan mohonkan kepada Allah. Sa'ad bin Abi Waqqas juga pernah diberi satu permintaan seperti itu kepada Rasulullah, dan beliau meminta. Jadi kisahnya saat ini juga mendampingi Rasulullah, walaupun bukan pelayan Rasulullah ya. Suatu perjalanan saat mendampingi Rasulullah, terus Rasulullah berada di tendanya. Saat ini sahabat yang cerdas dan cerdik, ya, beliau tahu Rasulullah kalau malam hari selalu bangun malam untuk sholat tahajud, maka saat berinisiatif mengambilkan air untuk berwudu. Didekatkan di tenda Rasulullah. Ketika itu saat berjaga, betul saja Rasulullah SAW keluar dari tendanya di sepertiga malam terakhir, lalu hendak mencari air, tapi oleh saat dikatakan, ya Rasulullah, apakah engkau membutuhkan air? Itu sudah aku sediakan. Nah, Rasulullah sangat senang sekali dengan apa yang dilakukan saat. Terus akhirnya Rasulullah menggunakannya untuk wudu. Setelah wudu, Rasulullah SAW berkata kepada Sa'ad, salni u'ti ya Sa'ad, mintalah kepadaku, aku akan berdoa kepada Allah agar permintaanmu itu diijabahi. Maka ketika itu Sa'ad sangat senang ya. Rasulullah senang, ingin memberikan reward, hadiah kepada Sa'ad.
Sa'ad juga sangat senang. Tapi lagi-lagi karena Sa'ad ini seorang yang sangat cerdas ya. Yang diminta Sa'ad itu bukan dihindarkan dari neraka, bukan hanya dimasukkan surga, mati husnul khotimah, istiqomah. Kalau itu jelas permintaan, tapi permintaannya Sa'ad itu apa? Ya Rasulullah, doakan aku kepada Rabbmu, doakan aku kepada Allah agar ya permintaanku atau doaku apapun setelah ini selalu dikabulkan oleh Allah ya. Jadi cerdas ya. Jadi nggak minta satu tapi minta banyak. Tapi maka setelah itu dikabulkan oleh Rasulullah didoakan oleh Rasulullah, tapi Rasulullah mengatakan aku akan doakan kepada Allah Subhanahu wa taala, aku akan mintakan kepada Allah, tapi bantu aku wahai Sa'ad untuk menjaga makananmu. Untuk menjaga makananmu. Ya, artinya memang makanan yang haram atau syubhat itu menjadikan doa kita ini kurang mustajab atau tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah ini contoh-contoh bahwa Nabi SAW itu selalu memberikan hal yang demikian. Terus kemudian yang ke-8, Rasulullah SAW memberi peringatan keras kepada orang yang tidak adil kepada para pelayannya. Memberi peringatan keras kepada majikan atau orang yang tidak adil kepada para pekerja atau pelayannya. Kata Rasulullah dalam sebuah hadis yang sahih, hadis riwayat Bukhari, salah satun ana khosmuhum yaumal qiyamah. Ada 3 orang yang aku akan menjadi musuh 3 orang ini pada hari kiamat. Yang pertama adalah rajulun a'tabi summa ghadar, orang yang membuat perjanjian ya ini tadi hadis qudsi ya. Jadi aku adalah musuh bagi 3 orang ini di hari kiamat. Akunya di sini adalah Allah ya, bukan Rasulullah tapi Allah. Aku adalah musuh bagi 3 orang ini di hari kiamat. Yang pertama adalah rajulun a'tabi summa ghadar, orang yang membuat perjanjian dengan bersumpah atas namaku. Jadi dia janji sama saudaranya bawa namanya Allah tapi melanggar perjanjian itu. Nah ini jadi musuhnya Allah nanti di hari kiamat. Kurang dekat ya. Oh iya. Saya ulangi ya. Salah satun ana khosmuhum yaumal qiyamah. Ada 3 orang yang nanti akan menjadi musuhku di hari kiamat, kata Allah dalam hadis sahih dalam Sahih Bukhari. Ya, yang pertama adalah orang yang membuat perjanjian kemudian bersumpah atas namaku, kemudian dia melanggar perjanjiannya. Ini yang pertama, yang jadi musuh Allah nanti di hari kiamat. Yang kedua, rajulun ba'a hurran fa'akala samanahu, orang yang menjual orang yang merdeka ke perbudakan kemudian memakan hasil penjualannya. Jadi ada orang merdeka tapi dijadikan budak gitu ya. Kalau di zaman kita praktek ini insya Allah sudah tidak ada, kecuali orang yang jual manusia. Hari ini ada ya praktek orang jual manusia ya. Nah itu adalah ini tidak boleh ya. Ini menjadi musuhnya Allah di hari kiamat, karena menjadikan ciptaannya Allah itu sebagai barang dagangan, tidak boleh. Terus yang ketiga, rajulun istajara ajiran fastawfa minhu falam yu'tiya ajrahu, orang yang memperkerjakan seorang pekerja, dia punya pelayan, punya karyawan, punya pekerja, mendapatkan keuntungan dari pekerjaannya. Jadi orangnya sudah kerja, sudah melaksanakan kewajibannya, tugasnya, tetapi dia tidak membayar pekerja itu. Jadi memperkerjakan saja. Dalam riwayat yang lain tadi ya, sampai keringatnya kering kok belum digaji, ya itu jadi musuhnya Allah di hari kiamat. Nah ini diperingatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya.
Selanjutnya yang ke-9 ya. Rasulullah memerintahkan untuk memaafkan kesalahan-kesalahan para pembantu. Wah, ini Rasul kita sallallahu alaihi wasallam ya. Seseorang datang kepada Rasulullah, kata sahabat Ibnu Umar, terus berkata, "Ya Rasulullah, aku punya budak, tingkah lakunya buruk dan tidak benar. Aku punya pelayan, tingkah lakunya buruk dan tidak benar. Haruskah aku memukulnya?" kata orang ini. Dalam riwayat lain, berapa banyak kami harus memaafkan orang ini ya Rasulullah? Ya, budak yang semacam ini tuh apa yang harus aku lakukan? Lalu Rasulullah SAW terdiam. Orang itu kembali mengulangi pertanyaannya, tapi Rasulullah sampai saat itu tetap terdiam. Ya. Maka sampai ketiga kali orang itu mengulangi pertanyaannya, ya, untuk ketiga kali, maka Rasulullah SAW ketika itu menjawab, "Maafkanlah, u'fu anhu fi kulli yaumin sab'ina marrah." Maafkanlah dia 70 kali dalam sehari. Rasulullah 70 kali dalam sehari. Nah, ini nanti yang dijadikan dasar atau sandaran perkataan ulama salaf yang mengatakan, "A'ti shadiqaka sab'ina udhran." Berikanlah untuk saudaramu 70 uzur kalau dia melakukan kesalahan. Pernah saya bahas di sini ya. Kalau kita punya saudara terus dia melakukan kesalahan, jangan langsung disalahkan. Beri dia uzur, beri dia permakluman. Oh, dia tidak pernah datang taklim ya sekarang. Oh, mungkin saudaranya sakit, mungkin anaknya rewel. Sampai 70 uzur. Kalau 70-nya mentah semuanya, maka katakan, oh mungkin uzur yang ke-71 kita tidak tahu. Masya Allah. Nah, ini ternyata Rasulullah SAW juga mengatakan hal yang demikian. Ya. Jadi banyaklah memaafkan untuk para pembantu ini. Tapi ya kita harus adil ya. Kalau memang dia tidak punya kapabilitas atau tidak bisa mengerjakan tugasnya karena kurang disiplin, tidak jujur ya, maka kita juga harus tegas. Jangan menghukumnya tapi bebaskan saja. Bebaskan, kasih gajinya terus ganti yang lain. Itu lebih baik. Terus selanjutnya yang ke-10. Yang ke-10, Rasulullah memerintahkan agar berlemah lembut ketika memanggil mereka. Karena dulu orang-orang Arab itu memanggil pelayannya atau budaknya itu dengan kalimat abdi, hei hamba sahayaku, atau amati, wahai budak perempuanku. Oleh Rasulullah diganti, panggilan-panggilan itu diganti dengan kalimat ya fataya. Fataya itu wahai anakku. Fata itu kan pemuda kan, wahai pemuda, atau ya fatati, wahai pemudi perempuan, ya pemudi, wahai pemudi. Diganti, katanya diganti dengan kalimat-kalimat yang lebih berlemah lembut ya. Dulu budak itu manggil tuannya itu harus dengan kata Robbi. Robbi itu kan padahal artinya Gusti kan ya, Gustiku gitu ya. Diganti oleh siapa? Oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kalimat yang lainnya ya, seperti sayyidi, wahai tuanku, diganti gitu ya. Ya, gulami ya, diganti dengan kata gulam, wahai anakku, dan lain sebagainya. Ini menunjukkan bahwa kita dalam memanggil pelayan itu juga tidak boleh semena-mena ya. Dan ini diajarkan oleh Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu selanjutnya yang 11, kurang 2 lagi. Rasulullah tidak pernah memukul para pelayannya. Masya Allah ya. Rasulullah tidak pernah memukul para pelayannya. Ada 2 riwayat dalam bab ini. Yang pertama, Ibunda Aisyah bersaksi, ma daraba Rasulullah khadiman wala imra'atan wala daraba biyadihi syai'an. Nabi SAW tidak pernah aku dapati memukul pembantunya atau istrinya ya. Dan aku tidak pernah mendapati Rasulullah memukul siapapun dengan tangannya ya. Ini Rasul kita SAW. Riwayat yang kedua, suatu hari Abu Mas'ud, seorang sahabat radhiyallahu anhu, sedang memukul pelayannya dengan cambuk. Karena apa? Pelayannya ini melakukan kesalahan. Lalu ketika itu seorang di belakang Abu Mas'ud, kata Abu Mas'ud,
ketika itu ada seseorang yang mengatakan, "I'lam ya Aba Mas'ud, i'lam ya Aba Mas'ud." Seorang ini berkata, "Ketahuilah wahai Abu Mas'ud, Abu Mas'ud." Dikirain siapa, ditengok ke belakang ternyata Rasulullah, ya. Kemudian beliau mengatakan, "I'lam ya Aba Mas'ud, innallaha aqdaru 'alaika minka 'ala hadzal ghulam." Sesungguhnya Allah lebih memiliki kemampuan atas dirimu daripada dirimu atas pelayanmu. Maksudnya apa? Allah lebih bisa menyiksamu daripada kamu menyiksa pelayanmu kalau kamu berlaku demikian kepada pelayanmu. Maka Rasulullah SAW ketika berkata seperti itu, Abu Mas'ud langsung merasa ditegur Rasulullah. Terus Abu Mas'ud mengatakan, "Ya Rasulullah, sesungguhnya dia bebas karena Allah, dibebaskan budaknya karena Allah." Ya. Terus Rasulullah mengatakan, "Wahai Abu Mas'ud, andai saja kamu tidak melakukan itu, pasti api neraka akan membakarmu." Ya. Jadi diperingatkan Rasulullah dengan benar-benar peringatan yang keras orang yang suka memukul atau menghukum pelayannya. Ya. Dan Rasulullah juga memperingatkan para suami yang suka memukul istri. Ya. Jadi para suami kalau sudah mulai main tangan dengan istrinya, maka cukup seorang istri untuk menjadikan dia alasan menggugat cerai suaminya. Ya, karena kalau dengan perempuan sudah main tangan itu pada perkara-perkara lain pasti lebih buruk, gitu ya, lebih buruk. Kalau sama istrinya tidak benar, pasti sama yang lainnya urusannya pasti tidak benar. Karena kata Rasulullah apa? Khairukum li ahli. Orang yang paling baik di antara kalian itu orang yang paling baik sama istrinya. Kalau sama istrinya tidak benar, pasti sama yang lain tidak benar. Nah ini, hadirin dimuliakan Allah. Yang paling tahu seluk-beluk seorang suami itu istrinya. Ya, makanya harus berbuat baik kepada istrinya dulu sebelum kepada yang lain. Nah itu yang ke-11, hadirin dimuliakan Allah. Dan selanjutnya yang ke-12, ya, yang ke-12. Sebelum yang ke-12 ada poin tambahan di sini. Rasulullah juga menjelaskan dalam sebuah riwayat bahwa dalam riwayat Muslim, ya, ketika seorang sudah memukul budaknya atau pelayannya, maka dia wajib membayar kafarat. Ya, jadi ada kafarat mukul budak atau mukul pelayan. Ya, kata Rasulullah, "Man latama mamlukahu aw darabahu kafaratuhu ayyu'tiqahu." Tebusan bagi orang yang memukul atau menampar budaknya, kafaratnya, tebusannya adalah mereka memerdekakan budak tersebut. Jadi kalau sudah di dalam Islam, kalau sudah sampai ada pelayan dipukul oleh tuannya, maka si tuan wajib membayar kafarat, yaitu apa? Membebaskan budaknya, ya, membebaskan budaknya. Walaupun para ulama berselisih pendapat, hadis ini itu redaksinya menjadikan kewajiban atau hanya sekedar apa? Sunnah saja, ya. Dianjurkan saja atau kewajiban, ya. Sebagian besar para ulama mengatakan ini hanya anjuran, ya, bukan wajib. Tapi ini juga menjadi peringatan bahwa Islam melarang ada penyiksaan atau pemukulan terhadap pembantu, pelayan atau budak. Terus yang terakhir, yang ke-12, ma'asyiral muslimin muslimat azakumullah, Rasulullah SAW juga berwasiat tentang mereka sebelum beliau wafat. Jadi wasiatnya Rasulullah sebelum wafat itu tentang budak, coba. Ya. Dalam hadis yang banyak, dua riwayat, ya, hadis Anas dan hadis Ali radhiyallahu anhuma, ya. Para sahabat, kedua sahabat ini berkata, nasihat pokok Rasulullah menjelang wafat dan ketika ruh beliau meninggalkan beliau adalah as-salata wa ma malakat aimanukum. As-salata wa ma malakat aimanukum. Jagalah salatmu dan bertakwalah kepada Allah mengenai hamba sahaya yang kau miliki. Jadi artinya dua hal ini yang diingatkan Rasulullah SAW. Jaga salat, hubunganmu sama Allah, dan jaga hubunganmu kepada sesama. Lah hubungan kepada sesama yang perlu sangat diperhatikan adalah hubungan kita kepada pelayan atau bawahan kita. Ini tidak boleh semena-mena, tidak boleh zalim. Bertakwalah kepada Allah pada urusannya mengenai hamba sahaya yang kamu miliki. Nah inilah hadirin muliakan Allah beberapa hal yang disebutkan oleh muallif
hafizahullah taala, Dr. Muhammad Shalih Al-Munajjid, ya, dalam kitab beliau tentang bagaimana interaksi Rasulullah SAW kepada para budak. Semoga ini menjadi tambahan referensi kita untuk bersikap. Hari ini memang tidak ada perbudakan, tapi apa yang beliau tuliskan ini lebih kepada bagaimana interaksi seorang muslim kepada pelayannya, kepada asistennya, kepada orang yang berkhidmat kepadanya, kepada para karyawannya, pekerjanya, bawahannya, dan lain sebagainya. Demikian, barakallahu fikum. Ini dulu yang dapat kami sampaikan. Insya Allah pekan depan atau pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang interaksi Rasulullah dengan para penyandang cacat. Allahu a'lam bishawab. Saya kembalikan selanjutnya kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.